Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja kayak biasa. Nah, untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton guys. Oke guys, kali ini aku mau bahas satu kasus yang luar biasa menyedihkan ya menurutku. Karena memang kasusnya ini berhubungan dengan anak-anak, balita malahan. Dan semua kasus yang berhubungan dengan anak kecil tuh bener-bener sedihnya yang kayak paling-paling. Tapi tenang aja, nanti sebelum aku menjelaskan detail kronologinya, aku bakal kasih peringatan dulu sama kalian. Jadi untuk kalian yang nggak mau denger bisa di skip aja. Ceritanya tentang seorang balita yang baru berumur 3 tahun, suatu hari tiba-tiba dia ditemukan meninggal dunia. Dan menurut orang tuanya, ini semua cuma kecelakaan aja. Tapi setelah tim investigasi melakukan penyelidikan, mereka menemukan banyak bukti yang menunjukkan sebaliknya. Aduh, parah ya, tragis banget ya teman-teman ya. Siapa sih kira-kira yang tega ngelakuin hal sekejam ini sama balita yang nggak punya dosa, yang nggak mungkin lah punya salah gitu kan? Gimana cerita lengkapnya sampai anak kecil yang harusnya masih dimanja, disayang, dilindungin, tapi malah bernasib tragis kayak gini? Langsung aja yuk kita bahas. Kasusnya terjadi di tahun 2021 ini yang bikin lebih miris, lebih menyedihkan. Masih ada aja gitu kan kasus kayak gini di zaman yang udah modern begini. Jadi ceritanya tuh tentang seorang wanita bernama Jessica Johnson. Dia lahir dan tumbuh besar di sebuah kota bernama Stockton Springs yang ada di Amerika Serikat. Pada saat umurnya 20 tahunan, menurut keluarganya Jessica ini sudah mulai kecanduan sama obat-obatan terlarang. Banyak banget anggota keluarga yang mencoba untuk membantu Jessica menghilangkan kecanduannya ini, tapi nggak ada satupun dari mereka yang berhasil. Jessica tetap mengkonsumsi obat-obatan terlarang itu. Singkat cerita, suatu hari Jessica bertemu dengan seorang pria yang bernama Jason Trevethan. Mereka berdua ini jatuh cinta, deket, menjadi sepasang kekasih, dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Dari pernikahan ini, mereka punya 3 orang anak. Sayangnya, setelah lumayan lama menikah, rumah tangga mereka bermasalah sampai harus bercerai. Beberapa tahun kemudian Jessica bertemu dengan seorang pria. Dia jatuh cinta lagi. Nama pria itu adalah Andrew Williams. Saat itu Andrew tinggal di Belfast. Itu kota yang gak jauh juga dari tempat tinggalnya Jessica. Kalau naik mobil itu sekitar 16 menitan aja teman-teman. Dan ternyata Andrew ini juga sedang berjuang melawan kecanduannya pada obat-obatan terlarang, sama seperti Jessica. Bahkan Andrew juga mengalami stres pasca trauma karena pada umur 18 tahun Andrew tuh melihat ayahnya bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Aduh, parah banget ya. Wajar sih trauma abis ngalamin hal kayak gitu. Menurut ibunya Andrew yang bernama Victoria, dia selalu ngejagain anaknya secara ketat supaya anaknya tidak mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi pas Andrew ngelihat ayahnya begitu, dia trauma, dia tuh sering kepikiran mau melakukan hal yang sama teman-teman. Jadi harus dijagain terus tuh sama ibunya. Dan saat bertemu dengan Jessica, ternyata Andrew juga sudah punya 1 anak perempuan. Tapi menurut Jessica itu nggak masalah karena dia kan saat itu juga udah punya 3 orang anak ya. Setelah beberapa lama menjalani hubungan, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Tapi pernikahan mereka ini tentunya nggak mudah teman-teman, karena masing-masing dari mereka tuh masih harus berjuang melawan kecanduannya. Mereka juga harus berjuang melawan masalah di mentalnya, di emosi mereka. Apalagi masing-masing dari mereka juga membawa anak dari pasangan mereka sebelumnya. Jadi ya lumayan complicated deh pernikahannya. Pada Juni 2017 Jessica hamil anak pertama mereka, dan pada Januari 2018 Jessica melahirkan anak tersebut. Mungkin kalian ngitung nih, terus bulannya loh, itu belum 9 bulan kok udah ngelahirin. Ya memang anak pertama mereka itu lahir prematur. Jadi usia kandungannya Jessica saat itu masih 7 bulan. Tapi karena ada komplikasi di kandungannya, jadi harus cepat-cepat segera dikeluarkan. Mereka mendapatkan seorang anak lelaki yang diberi nama Maddox Williams. Maddox lahir dengan berat badan kurang dari 1,5 kg. Jadi benar-benar kecil banget ya teman-teman. Yang pastinya seperti
seperti bayi prematur kebanyakan memang harus mendapatkan perawatan intensif dulu di rumah sakit selama beberapa hari. Untuk Maddox sendiri, dia itu dirawat di rumah sakit selama 2 bulan sebelum akhirnya dia boleh pulang. 2 minggu kemudian, tepatnya di tanggal 22 Maret 2018, kepolisian mendapatkan laporan katanya ada seorang anak berumur 2 tahun yang overdosis obat metadon, teman-teman. Buat kalian yang belum tahu, metadon itu adalah obat yang dipakai oleh para pecandu untuk menahan kepengenannya selama 24 jam. Dan biasanya para pecandu mengkonsumsi obat ini cuma 1 hari sekali aja karena dosisnya itu nggak boleh tinggi-tinggi, berbahaya. Jadi kalian bayangin deh, anak umur 2 tahun kok bisa overdosis obat ini? Aneh banget kan? Dan ternyata anak kecil yang overdosis itu adalah anaknya Jessica dengan suami pertamanya, si Jason tadi tuh, teman-teman. Polisi langsung datang ke sana dan pada saat polisi datang udah ada Jason juga di rumah. Mereka tanya, "Jason, ini gimana sih kok anak kamu bisa sampai overdosis metadon? Apa yang terjadi?" Terus Jason bilang, "Aku nggak tahu juga, Pak, karena pada saat aku datang masuk ke dalam rumah, lihat anakku sudah tergeletak di lantai dengan mulutnya yang penuh busa." Gak lama kemudian ambulans datang dan langsung membawa anak tersebut ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, dan untungnya anak itu bisa diselamatkan, teman-teman. Karena hal ini, Kementerian Kesehatan dan Perlindungan Anak di sana memutuskan untuk mengeluarkan semua anak-anak yang ada di dalam rumah itu. Jadi Jessica nggak boleh merawat anak dulu, diperiksa dulu satu-satu anak tersebut. Tapi ternyata nggak ada satupun dari mereka yang mengkonsumsi metadon itu, cuma yang si anak satu tadi doang, termasuk Maddox, teman-teman, yang saat itu baru berumur 2,5 bulan. Pas kejadian itu juga Andrew lagi nggak tinggal serumah sama Jessica. Sepertinya mereka lagi ada masalah ya. Anak perempuan Andrew dari pernikahan pertamanya itu ikut sama Victoria, ibunya Andrew. Sedangkan beberapa bulan setelah kejadian ini, akhirnya Andrew dan Jessica tuh bercerai. Setelah mereka bercerai, Maddox ikut dengan Jessica. Maddox tumbuh menjadi anak yang kuat, dan menurut neneknya, yaitu Victoria, ibunya Andrew tadi. Jadi Victoria bilang, iya, Maddox itu adalah anak yang kuat dan dia bisa jadi anak yang baik karena Andrew sering ngeliatin si Maddox ini, teman-teman, gitu. Karena menurut Victoria, kalau misalkan Andrew nggak sering ngeliatin begitu, pastinya kayaknya Maddox nggak bakal deh jadi anak yang kuat, jadi anak yang sehat, jadi anak yang baik lah. Victoria juga sering membagikan foto Andrew dengan Maddox di Facebooknya. Dari pernyataannya Victoria ini pasti kalian udah ada kesan kalau ibunya Andrew tuh kayak nggak suka atau kayak nggak menghargai Jessica ya, teman-teman. Karena kan dia bilang cucunya bisa menjadi anak yang baik, jadi anak yang kuat dan sehat itu karena Andrew sering ngeliatin, bukan karena dirawat oleh Jessica. Karena memang kenyataannya seperti itu, ibunya Andrew memang nggak terlalu suka sama Jessica, bahkan dia tuh kayak ada kecurigaan ya sama Jessica. Jadi kayak udah ada feeling nggak enak lah. Kenapa? Karena Victoria bilang beberapa kali dia tuh sempat pas ketemu sama Maddox itu mengalami luka-luka memar. Pas ditanya ke Jessica, Jessica cuma bilang nggak tahu, mungkin dia lagi main sama teman-temannya terus dia jatuh, kejedot atau gimana. Tapi Victoria sama sekali nggak yakin kalau cucunya mendapatkan luka memar itu karena kecelakaan aja, karena dia lagi main terus jatuh. Terakhir Victoria ngomong dan bertemu dengan cucunya Maddox itu pada bulan Juni tahun 2021. Setelah itu dia sama sekali udah nggak pernah ketemu lagi sama cucunya, ngobrol lewat telepon pun udah nggak pernah, karena menurut Victoria dia selalu dihalang-halangin sama Jessica. Jadi setiap kali dia mau datang nemuin Maddox ke sana, Jessica bilang nggak bisa, si Maddoxnya lagi sakit lah, ntar Maddox lagi kesana kesini segala macam. Kalaupun Victoria nelfon terus mau ngomong sama cucunya itu, Jessica juga selalu bilang nggak bisa, Maddoxnya lagi main keluar, dia lagi tidur, dia lagi mandi, banyaklah alasannya. Sampai akhirnya di tanggal 20 Juni 2021 Jessica membawa Maddox ke rumah sakit. Dan saat dibawa ke rumah sakit, kondisinya Maddox itu udah parah banget, teman-teman. Saat dokter tanya sama Jessica, ini kenapa anaknya kok bisa sampai parah begini? Jessica bilang, iya dia lagi main-main, terus gak sengaja ketarik tali yang biasa ada di leher anjing tuh, teman-teman. Jadi saat kejadian itu, tali tersebut lagi melingkar di lehernya Maddox. Gak tahu juga ya kenapa itu bisa kayak gitu kan. Dan katanya gak sengaja setelah jatuh itu dia juga ketendang sama kakak perempuannya yang berumur 8 tahun. Kronologi cerita yang menurut aku aneh banget ya. Dan sayangnya setelah dokter periksa Maddox, mereka nggak bisa menyelamatkan Maddox.
dia dinyatakan meninggal dunia saat itu. Tapi sepertinya dokter yang menangani Maddox saat itu, dia sama sekali nggak percaya kalau luka-luka yang dialami oleh Maddox itu cuma kecelakaan, dan dia pun melakukan autopsi nih teman-teman, karena pengen tahu sebenarnya penyebab kematiannya tuh apa sih. Bener aja setelah diautopsi, pihak rumah sakit yakin kalau yang membuat Maddox meninggal itu bukan karena dia nggak sengaja jatuh, ketendang segala macam, tapi dia meninggal akibat pukulan benda tumpul ke bagian kepalanya. Di sekujur tubuh balita umur 3 tahun yang pastinya badannya ya Allah baru sebesar apa sih ya teman-teman. Sekujur tubuhnya itu penuh dengan luka-luka yang menurut pihak rumah sakit itu luka-lukanya ya disengaja. Akhirnya pihak rumah sakit pun langsung melaporkan hal ini ke polisi. Polisi mulai melakukan penyelidikan. Polisi bertanya-tanya sama banyak orang, mereka menginterogasi mulai dari neneknya Maddox, dari pihak Jessica, dari pihak ayahnya, terus juga ayahnya Maddox sendiri, orang-orang yang mengenal dia, tetangga mereka, pokoknya semuanya diinterogasi sama polisi. Tapi saat itu Jessica malahan nggak bisa ditemuin dimanapun teman-teman. Jadi pas dia sampai di rumah sakit, terus dia tahu kabar kalau Maddox itu meninggal, dia langsung pergi entah kemana. Terus polisi tanyakan sama orang tuanya Jessica. Orang tuanya Jessica bilang, iya pak, Jessica bilang dia sedih banget pas tahu Maddox meninggal, jadi dia butuh waktu sendiri, dia mau pergi dulu. Menurut ibunya, dia mengantarkan Jessica ke satu tempat. Tapi setelah polisi melakukan penyelidikan, mereka bisa tahu kalau apa yang ibunya Jessica bilang itu bohong. Akhirnya ibunya Jessica jujur, dia kasih tahu kalau setelah mendengar Maddox meninggal, Jessica itu sempat nginep di rumahnya sehari. Terus besoknya itu Jessica dijemput sama salah satu temannya dan diturunin di salah satu apartemen. Dikasih tahu ke polisi juga alamat apartemen tersebut. Akhirnya polisi datang ke sana dan mereka berhasil menemukan Jessica. Pada 23 Juni 2021 Jessica ditangkap. Polisi langsung tanya sama dia apa sih yang sebenarnya terjadi sama Maddox. Dan pada awalnya mungkin seperti yang udah bisa kalian tebak, Jessica itu mengelak ya teman-teman. Dia bilang, saya nggak tahu pak, saya nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin dia lagi main sama kakaknya, lagi main sama temennya, terus dia jatuh, makanya dia ngalamin cedera di kepalanya dan dia meninggal. Untungnya saat itu ada satu saksi lagi, yaitu Jason Trevethan, suami pertamanya Jessica tadi. Jadi ternyata walaupun mereka sudah bercerai, mereka tinggalnya tuh masih berdekatan. Nah, di tanggal 20 Juni itu, pada saat Jessica membawa Maddox ke rumah sakit, sebelum membawa ke rumah sakit, Jessica datengin Jason dulu, terus bilang sama Jason, nitip ya anak-anak kita tuh di rumah, tolong dijagain karena aku mau bawa Maddox dulu ke rumah sakit. Menurut pengakuan Jason, sebelum dibawa ke rumah sakit itu, Maddox memang keadaannya kelihatan lesu banget. Dan karena saat itu Jessica juga sudah bercerai sama Andrew, jadi dia bawa Maddox ke rumah sakit sendirian. Setelah didesak berkali-kali sama polisi, akhirnya Jessica mengaku kalau dia memang sering mukulin Maddox. Menurut Jessica, dia melakukan semua itu karena dia mengalami gangguan mental, dia nggak bisa nahan emosinya, dia juga terpengaruh obat-obatan terlarang, alkohol. Oke guys, sekarang aku mau ngejelasin detailnya apa aja yang sudah dilakukan Jessica kepada Maddox. Jadi untuk kalian yang nggak mau dengar, bisa di skip ke menit yang ada di layar ya. Maddox yang masih kecil banget itu dipukul sama ibunya sampai tulang belakangnya itu patah, memar di bagian tangan, kaki, perut, kepala, bahkan di bokongnya. Ada pendarahan juga di bagian otaknya dan beberapa giginya itu sampai copot teman-teman. Ya ampun, aduh nggak ngebayangin ya itu sekeras apa sih pukulan ibunya sampai giginya bisa copot gitu. Ya Tuhan, ini gila kali ya ibunya ya, parah banget loh. Kasian banget gak sih anak umur 3 tahun harus ngerasain rasa sakit yang luar biasa kayak gini. Dan gak cuma itu aja, ternyata di bagian mukanya Maddox itu banyak luka lecet yang ditutupin sama ibunya pakai tato tempel gitu loh. Mirisnya ya teman-teman, ternyata sebelum kejadian ini ada salah satu temannya Jessica yang melihat Maddox luka memar, terus dia ngerasa curiga dan dia langsung bertindak, dia lapor sama polisi gitu. Dia bilang sama polisi, kayaknya ada sesuatu yang gak beres gitu di sana karena anaknya memar-memar dan kayaknya ibunya pelakunya. Itu temennya Jessica sampai ngomong kayak gitu. Tapi mungkin nggak tahu juga ya kenapa saat itu polisi belum menangkap Jessica. Mungkin mereka nggak punya cukup bukti atau gimana, nggak tahu sih ya. Pasti aku tahu lah ada prosesnya segala macam. Tapi kayak nyesek aja nggak sih teman-teman? Kalau aja waktu itu bener-bener ditanganin cepet, mungkin nyawanya Maddox itu bisa diselamatkan. Ibunya Andrew yang bernama Victoria tadi
tadi, dia bilang luar biasa sedih dan luar biasa hancur banget tahu kalau cucunya tuh disiksa kayak gitu sampai meninggal. Bahkan dia bilang Maddox itu adalah pembantu kecilnya. Maddox tuh sering banget bantuin neneknya masak-masak, bantuin neneknya berkebun, segala macem, beres rumah lah. Dia anak yang manis, anak yang kuat, dan pastinya anak yang ceria, pintar. Dan memang menurut orang-orang yang mengenal Maddox, dia itu jarang banget nangis loh teman-teman. Menurut Victoria juga, walaupun di badannya sudah ada luka-luka memar itu, Maddox selalu kayak bilang ke neneknya jangan sedih, selalu bisa menghibur neneknya gitu loh. Luar biasa tega banget ya ibunya ya, kasihan banget loh Maddox ini. 2 minggu setelah Maddox meninggal dunia, ayahnya Andrew Williams ditangkap oleh polisi karena tuduhan pencurian dan juga mengemudi sambil mabuk-mabukan. Dia diberikan hukuman selama 18 bulan penjara. Pada akhir Juni 2021, Jessica dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan pada anaknya sendiri, Maddox Williams. Dia harus membayar denda sebesar $150.000 dan diberikan hukuman seumur hidup. Aduh, parah banget sih ya. Kenapa harus dilahirin kalau cuma untuk disiksa dan dianiaya kayak gini, coba teman-teman. Dan menurut aku, kita sebagai orang tua, setiap orang tua tuh pastinya mengalami kesulitan dengan anak-anaknya, mengurus mereka, membimbing mereka. Tapi seenggaknya lakukanlah yang terbaik ya dari yang kita bisa untuk anak-anak kita. Karena kasihan mereka tuh nggak minta dilahirin. Kita yang berbuat ya kita juga ya pastinya yang harus bertanggung jawab. Dan terakhir ini pesan untuk diri aku sendiri juga sih ya teman-teman. Kalau kita ngelihat ada satu hal yang janggal, yang kayaknya ada situasi di mana anak kecil tersakiti itu harus cepet-cepet bertindak, kita harus speak up, lapor sama pihak berwenang. Karena bisa jadi ya mereka lagi nunggu banget ada orang yang mau membantu mereka gitu loh. Itu dia kisah kita kali ini teman-teman, luar biasa menyedihkan banget, tragis balita loh. Bahkan umurnya tuh baru 3 tahun, ya ampun, baru 3 tahun ada di dunia udah ngerasain hal kayak begini. Mudah-mudahan kamu bahagia, tenang, nggak ngerasain sakit lagi di sana ya Maddox ya. Kita doain ya teman-teman. Makasih banyak udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan untuk kalian yang mau request juga boleh, silakan kirim DM ke Instagram aku hanifastory92. Jangan lupa di follow juga ya Instagramnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.